Om Swastiastu, Om Awigenam Astu, Namo Sidam, Om Anubadra, Kertawiyantu Wiswata, semoga pikiran yang baik datang dari segala arah. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ketut Putri Asih dengan NIM 21130811024. Saya merupakan mahasiswi dari jurusan Brahma Widya dengan program studi Filsafat Hindu semester 3. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai kandepat. Nah, kandepat ini merupakan sastra lokal Bali yang di dalamnya itu memuat mengenai proses manusia itu dari lahir hingga akhir hidupnya. Yang pertama yaitu mengenai pengertian dari kandepat. Nah, kandepat ini merupakan ilmu kebatinan khas Bali yang dimana di dalamnya itu memuat mengenai berbagai macam teori kehidupan manusia dari manusia itu lahir hingga meninggal. Selain itu, kandepat ini merupakan kekuatan yang diberkati oleh para dewa untuk melindungi manusia dari berbagai macam gangguan. Selanjutnya yaitu saya akan bercerita sedikit mengenai sejarah turunnya kandepat ini. Sejarah turunnya kandepat yaitu dimulai pada Saka Warsa 463, yaitu yang bertepatan di puncak Gunung Watukaru, Tabanan, Bali, yang dimana pertapaan ini bernama Pertapaan Chandra Parwata, yang dimana Chandra Parwata ini merupakan paiketan dari Paguron Seruling Dewata atau yang kita kenal sekarang dengan Perguruan Seruling Dewata. Nah, pada zaman dahulu yaitu menurut tutur dari para sesepuh Perguruan Seruling Dewata, bahwasannya mereka pernah memerintah atau meminta 21 orang yogi untuk bertapa di Ulun Setre selama 108 hari, yang dimana mereka agar mendapat rahasia kekuatan batin untuk menanggulangi kekuatan jahat dari para pengikut sekte Durga dan Bhairava, yang dimana pada saat itu mereka sering mengganggu dan menangkap manusia untuk dijadikan persembahan. Jadi singkat cerita, setelah 108 hari lamanya bertapa, terdapat 18 orang yogi mendapat panugrahan dari Batari Durga berupa 18 kandepat, yang dimana kandepat ini digunakan untuk melindungi para manusia dari berbagai macam gangguan dari pengikut sekte Durga dan Bhairava. Pada umumnya masyarakat Bali mengenal beberapa istilah kandepat. Yang pertama yaitu ada kandepat rare, yang kedua ada kandepat bute, yang ketiga yaitu ada kandepat sari, yang keempat ada kandepat sari sakti tanpa guru, dan yang kelima yaitu ada kandepat dewa. Untuk yang pertama yaitu mengenai kandepat rare. Nah, kandepat rare ini dimulai semenjak kedua orang tua kita bertemu, yaitu pertemuan antara Kamapeta dan Kamebang. Nah, pada saat itu kita bernama Sangyang Kemalut. Jadi kandepat rare ini setiap bulannya mereka akan berubah-ubah namanya. Namun di sini saya akan singkat saja, yaitu pada saat bayi itu lahir, dia akan ditemani oleh keempat saudaranya, yaitu ada Yehnyom, ada Getih, terus ada Ari-Ari, dan ada Lamas.
yang dimana nantinya mereka ini akan berubah lagi namanya menjadi I Mekahir, I Jalair, I Mokair, dan I Salahir. Terus yang kedua yaitu ada Kandepat Bute. Nah, Kandepat Bute ini merupakan 4 saudara dari manusia, yaitu setelah mereka mulai beranjak dewasa. Yaitu yang pertama ada Anggepati. Nah, Anggepati ini lahirnya dari mulut, yaitu berwujud berwarna putih, tempatnya di timur, suaranya itu yang dimana dia itu berwujud sebagai kale atau nafsu yang ada di dalam diri manusia. Nah, sebagai makanannya itu ia boleh memakan manusia bila dalam keadaan atau tubuhnya itu dipenuhi dengan nafsu angkara murka atau kemarahan. Untuk yang kedua ini yaitu ada Merajepati. Nah, Merajepati ini yaitu berwujud sebagai warnanya merah, lahirnya dari hidung, suaranya dan tempatnya itu di selatan. Nah, yaitu berwujud sebagai penguasa Setra Gandemayu dan perempatan jalan. Dan sebagai makanannya ia boleh memakan mayat yang dikubur pada waktu-waktu terlarang atau tidak sesuai dengan padewasan. Untuk yang ketiga ini yaitu ada Banaspati. Nah, Banaspati ini lahirnya dari permata, warnanya hitam. Dia itu berwujud sebagai setan, tonye, jin, penguasa sungai, dan tempat-tempat keramat lainnya. Sebagai makanannya, ia boleh memakan manusia yang berjalan ataupun tidur pada waktu kali tepat, tengah hari, ataupun sandi kala. Nah, yang keempat yaitu ada Banaspati Raja. Nah, Banaspati Raja ini yaitu wujudnya berwarna kuning, lahirnya dari telinga, suaranya dan dia berwujud sebagai makhluk-makhluk penguasa pohon-pohon besar, yaitu seperti rangdu, kepuh, kepah, dan pohon-pohon besar lainnya. Sebagai makanannya, ia boleh memakan manusia yang memanjat atau menaiki pohon pada waktu-waktu kecaping dewasa, yaitu pada waktu-waktu terlarang. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu ada Kandepat Sari. Nah, Kandepat Sari ini merupakan ilmu atau kesaktian atau kewisesan yang diperoleh yaitu berupa yaitu pada saat kita berusia 14 tahun. Jadi yang keempat itu ada Kandepat Sari Sakti Tanpa Guru. Nah, Kandepat Sari Sakti Tanpa Guru ini berarti dia itu mendapat panugrahan langsung dari Batara Dalam dan tanpa melalui proses belajar atau tanpa adanya arahan dari seorang guru. Dan yang kelima ini yaitu ada Kandepat Dewa. Nah, Kandepat Dewa ini merupakan ilmu yang ada di dalam Buana Agung, ada juga dalam Buana Alit, yaitu terdiri dari Sangyang Sadasiwa, Sangyang Sunya Siwa, Sangyang Paramasiwa,
dan Sangyang Siwa. Untuk yang terakhir yaitu mengenai meditasi kandepat ini. Nah, mengetahui Batari Durga menurunkan 18 kandepat, pada waktu bersamaan Batara Siwa juga menurunkan 3 macam meditasi dalam kandepat ini, yang dimana terdiri dari, yang pertama itu ada meditasi Catursana Raksakemit, yang kedua yaitu ada meditasi Catursana Mertabuana, dan yang ketiga yaitu ada meditasi Catursana Urip Waras. Nah, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dan tutup dengan mengaturkan Paramesanti. Om Santi 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 Om.